Pasokan limbah sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Manggar saat ini sangat meningkat. Dalam perharinya mencapai 400 ton, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah industri. Dengan jumlah yang cukup besar itu membuat TPA Manggar dipastikan overload pada tahun 2026 mendatang, meskipun memiliki luasan 49 hektar. Beberapa zona sanitary landfill sudah dinyatakan penuh mulai dari zona 1 hingga zona 5. Saat ini memanfaatkan zona 6 dari 7 zona yang ada. Meningkatnya jumlah sampah itu tentu didasari dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Balikpapan. Kepala UPTD TPA Manggar Balikpapan menjelaskan saat ini tengah melakukan kajian bagaimana pemanfaatan sampah ke depannya bisa maksimal, terutama memilah kembali sampah organik, non-organik maupun sebagian kecil sampah industri. Ya, ada beberapa kajian yang dilakukan ya sama teman-teman juga itu yang tadi kemungkinan membangun MRF di TPA ya. Kemudian juga ada sarana rencana juga masih pembuatan anaerobic digestion ya. Jadi sampah-sampah anorganik itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung atau reaktor, nanti dia fermentasi dan sebagainya kan, penguraian, nanti keluar gasnya, kita manfaatkan gasnya, terus padatannya bisa jadi kompos seperti itu ya. Jadi banyak ada beberapa rencana lah yang sedang disusun pemerintah kota. Selain itu, TPA Sampah Manggar juga menjalankan beberapa program seperti memanfaatkan tumpukan sampah sebagai sumber gas metan yang kemudian disalurkan ke 305 kepala keluarga untuk memasak. Pun begitu, gas metan juga dimanfaatkan UPTD sebagai sumber listrik khususnya penerangan di zona sanitary landfill. Di sisi lain, terkait perluasan lahan TPA Manggar sangat dihindarkan pemerintah Kota Balikpapan. Nah, ini kalau opsi penambahan lahan itu sepertinya kita kita hindari sebetulnya, karena itu pasti perlu dana yang banyak ya kan, anggaran, kemudian juga prosesnya panjang kan, pengadaan lahan itu kan perlu kajian, perlu penetapan lokasi dan seterusnya sampai dengan pembayaran. Jadi memang selain rencana-rencana yang tadi saya sampaikan, ada juga konsep landfill mining ya. Jadi zona 1 sampai 5 tadi yang sudah penuh landfill mining itu bisa kita keruk lagi tuh istilahnya ya. Kita ambil lagi sampah-sampahnya ya kan. Kita pilah-pilah lagi, lubangnya bisa kita manfaatkan lagi. Kita pilah-pilah itu nanti tanahnya sih sudah pasti jadi pupuk ya, jadi kompos lah. Nah, tinggal yang paling yang tidak terurai kan kayak plastik ya kan dan sebagainya itu bisa diolah lagi, misalkan di fasilitas MRF tadi kan, kita pilah kemudian mungkin bisa dicacah atau didaur ulang dan sebagainya.